Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bang Channel. Pada kesempatan kali ini BFC ingin membahas salah satu pertanyaan yang masuk di Instagramnya BFC mengenai masalah di dalam dirinya. Jadi bagaimana keseluruhan pembahasan pada video kali ini? Tonton video sampai selesai dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu, lalu tekan tombol like, komen, dan share agar BFC terus berkembang dan dapat upload video menarik lainnya. Oke, libas. Jadi beberapa hari yang lalu, kan, ada yang DM IG-nya BFC dan mempertanyakan beberapa hal yang mengenai ada kaitannya mungkin dengan hal-hal gaib. Tapi di sini BFC akan mencoba menjelaskan bagaimana masalahnya kawan kita ini ataupun sahabat kita ini, terus bagaimana solusinya dan apa tindakan yang harus dilakukan. Nanti BFC akan sampaikan di sini. Nah, jadi sebelum itu kita akan membacakan pertanyaan yang masuk tersebut. Oke. Assalamualaikum Bang Fahmi, maaf mengganggu waktunya. Nah, ini saya izin bertanya Bang Fahmi, kenapa badan saya terasa lelah padahal aktivitas tidak berat gitu kan, dan kadang gelisah, susah fokus juga Bang Fahmi, mohon sarannya Bang. Nah gitu kan. Jadi dari pertanyaan ini BFC sedikit ada menyimpulkan gitu kan, sebab dari kejadian ini ataupun masalah sahabat kita ini, terus bagaimana solusinya kita akan coba bahas di video kali ini. Nah, jadi yang pertama dia itu kan menanyakan badannya itu lelah tapi aktivitas tidak terlalu berat ataupun tidak adalah aktivitas yang berat gitu kan. Nah, jadi badan lelah ini kita nggak langsung membahas tentang hal-hal gaib ya. Pertama kita menggunakan logika kita dulu atau menggunakan medis lah kita bilang. Jadi badan ini lelah, badan ini merasa capek padahal aktivitas tidak terlalu berat. Yang pertama kemungkinan adalah pikiran. Nah, jadi pikiran ini perannya itu sangat penting dalam hal ya kebugaran jasmani kita dan juga masalah penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Nah, itu kita bilang bisa 80-90% itu timbulnya dari pikiran. Nah, jadi kalau saya lihat dari pertanyaan ini, masalah yang pertama ini ada kemungkinan pikiran yang terlalu berat gitu. Itu bisa hal pekerjaan ataupun tugas-tugas segala macam, sehingga terbeban di pikiran. Jadi fisik ataupun jasmani kita ini merasa capek karena beban pikiran. Nah, itu yang mungkin bisa terjadi gitu kan, karena ini BFC nggak mau langsung membahas tentang hal gaib dulu. Nah, itu yang pertama. Lalu gelisah dan susah fokus. Nah, itu juga kenapa gelisah ya, pikiran tadi nggak tenang gitu. Jadi kita gelisah sehingga tidak tahu apa yang digelisahkan. Terus susah fokus karena gak terganggunya pikiran gitu, karena beban pikiran yang mungkin terlalu berat. Yang mungkin bisa contoh adanya pekerjaan yang mungkin harus diselesaikan dengan target yang waktu yang singkat sehingga menjadi beban. Bagaimana tekniknya, bagaimana kiatnya agar pekerjaan itu selesai dengan baik sehingga kita juga bekerja itu maksimal gitu. Nah, jadi timbullah beban pada pikiran sehingga capek,
terasa sekali di badan, di jasmani kita, di raga kita ini, di jasad kita ini. Lalu timbullah gelisah di malam hari karena memang mau tidur susah karena beban pikiran juga, dan kita tidak bisa fokus dalam pekerjaan kita karena yang selalu ingat kita adalah beban tadi gitu, teringat akan beban. Nah itu baru kalau kita kaitkan dengan hal gaib. Nah BPC menelaah kalau badan adalah itu ketika kita beraktivitas ataupun segala macam aktivitas santai lah, tapi badan terasa berat, terasa kayak ada yang mungkin menumpangi. Nah itu bisa jadi seperti ketempelan, kekenaan kata orang juga, karena memang ada beberapa pasien itu yang bekerja kadang di tempat yang mungkin sudah lama tidak dihuni, terus disewa sama bosnya, dibukalah usaha, sehingga ketika dibuka itu timbullah istilah kayak terganggulah penghuni, mungkin yang penghuni gaib yang sudah lama di situ. Nah jadi karena ada orang yang datang sehingga dia kayak seperti mengganggu, menjahili, alhasil tubuh pekerja ataupun tubuh dari seseorang itu merasa berat, tidak nyaman, pegel gitu kan. Nah itu jadi gangguan, ketempelan, bagai kekenaan juga bisa terjadi. Kalau kegelisahan itu biasanya juga adanya gangguan gaib, bisa itu kiriman, atau kalau misalnya orang yang kegelisahannya itu dikarenakan lawan jenis, itu karena adanya pelet, adanya pengasihan dari orang yang masuk ke dalam dirinya sehingga menimbulkan kegelisahan di dalam dirinya. Nah itulah sebab akibatnya gitu, ketika ada pelet segala macam yang masuk kepada tubuhnya, maka dia akan efeknya itu ke dalam kegelisahan. Nah lalu yang selanjutnya ini susah fokus, dia juga sama, dia jatuhnya karena gelisahnya itu memikirkan sesuatu, jadi dia susah fokus dengan apa yang harus dia kerjakan gitu. Seharusnya dia bisa mengerjakan dengan tenang, karena dia ada gangguan gaib dari kiriman ataupun dari pelet, sehingga dia tidak fokus dengan apa yang ia kerjakan saat itu. Misalnya kerjaan kantor, kerjaan kampus segala macam, jadi sehingga dia menimbulkan kegelisahan dan tidak fokus. Nah jadi pertanyaan ini sudah BPC satu persatu BPC jawab. Jadi solusinya sahabat kita ini perlu melakukan relaksasi ya. Kalau misalnya itu karena pikiran, relaksasi, refreshing segala macam, healing lah mungkin kan, karena beban terlalu berat, ini perlu refreshing, perlu relaksasi agar pikiran itu lebih fresh. Nah lalu kalau ada kejanggalan mungkin berkaitan dengan gaib, maka lakukanlah pengobatan, ruqyah segala macam, karena BPC juga saat melakukan ruqyah medis dan non medisnya, BPC usahakan bersihkan agar dia rileks secara medis dan rileks secara non medisnya, sehingga dia lebih merasa lebih baik ketika dilakukan pengobatan ruqyah dan pengobatan alternatif yang mungkin cocok kepada dirinya gitu. Karena tidak semua orang itu bisa disamakan sistem pengobatannya, harus disesuaikan apa maunya dari si pasien, bukan artinya bukan dari ucapan mulutnya ya, saya mau seperti ini, enggak, tapi dari batinnya. Kita akan berbicara dari batin ke batin, dan biasanya itu si pasien tidak akan tahu. Biasanya BPC yang merasakan energinya, wah ini cocoknya di gini ini gitu kan. Alhasil karena sudah memang kemauan dari dalam dirinya, dalam batinnya, ruhaninya gitu kan. Nah makanya selesai dilakukan pengobatan dia merasa nyaman, rileks dan tenang. Alhamdulillah itu sering terjadi dan sering BPC terapkan. Mungkin itu aja yang bisa BPC sampaikan pada video kali ini.
Lebih dan kurang bebci mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.